Apa yang sedang kamu pikirkan hari ini? Karena bisa jadi itulah awal dari masa depanmu besok. Balik lagi bareng gua Sangkala Tenang di Ngomong Hidup. Pikiran, senjata tak terlihat yang bisa mengubah hidupmu. Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada orang yang tampaknya mudah sekali mencapai keinginannya? Sementara ada yang sudah berusaha keras, tapi seolah tetap berjalan di tempat. Kita sering berpikir bahwa faktor utama adalah keberuntungan, koneksi, atau uang. Tapi banyak yang lupa, ada satu hal yang lebih besar dari itu semua. Pikiran. Pikiran adalah awal dari segalanya. Apapun yang kamu lihat di dunia ini, bangunan, karya seni, bahkan teknologi, semuanya berawal dari sebuah ide dalam pikiran seseorang. Dan yang jarang disadari, pikiran bukan hanya tempat ide muncul. Pikiran adalah frekuensi, getaran, sekaligus sinyal yang kita pancarkan ke alam semesta. Dalam ajaran Timur, seperti Buddhisme, pikiran disebut sebagai akar dari penderitaan maupun kebahagiaan. Buddha berkata, kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Pikiran adalah segalanya. Di Barat, pemikir seperti Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf, menulis, kebahagiaanmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Sementara filsuf eksistensial seperti Jean-Paul menekankan bahwa manusia bebas membentuk dirinya sendiri melalui kesadarannya. Jadi, bukan dunia yang membentuk kita, tapi cara kita memaknai dunia itulah yang membentuk realitas kita. Setiap hari kita punya ribuan pikiran, tapi berapa banyak dari pikiran itu yang benar-benar kita sadari? Kita sering hidup di mode otomatis, terjebak dalam rutinitas dan kebisingan batin, tanpa benar-benar memperhatikan apa yang sedang kita tanam di dalam pikiran. Masuk wilayah energi, fisika kuantum, dan spiritualitas modern. Kita mulai mengenal konsep Law of Vibration dan Law of Attraction. Law of Vibration mengatakan segala sesuatu di alam ini bergetar, tak terkecuali pikiran. Setiap pikiran memiliki frekuensi sendiri. Ketika kamu memikirkan hal negatif seperti ketakutan, iri, atau pesimis, frekuensimu turun. Dan ketika kamu berpikir dengan penuh harapan, syukur, dan percaya diri, maka frekuensimu naik. Nah, Law of Attraction menyatakan bahwa frekuensi yang kamu pancarkan akan menarik frekuensi yang serupa. Seperti magnet. Pikiranmu menarik situasi, peluang, bahkan orang-orang yang sefrekuensi denganmu. Jadi, kalau kamu bertanya, kenapa hidup saya selalu penuh masalah? Mungkin pertanyaannya perlu dibalik. Apa yang sedang saya pikirkan terus-menerus selama ini? Ketika filsafat dan hukum alam saling bersinergi, kita mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Filsafat mengajarkan kita untuk menyadari dan mengarahkan pikiran. Sedangkan hukum alam menjelaskan bagaimana pikiran itu bekerja dalam sistem energi semesta. Nietzsche menyebutkan, will to power. Bahkan manusia sejatinya memiliki dorongan untuk tumbuh, berkembang, dan mengatasi batas-batasnya. Saat dorongan itu dipadukan dengan pikiran yang jernih dan keyakinan yang kuat, kita menciptakan momentum, baik secara mental, emosional, maupun energetik. Jadi, bukan hanya soal berpikir positif, tapi berpikir dengan kesadaran, dengan tujuan, dan dengan frekuensi yang tepat. Itulah mengapa visualisasi, afirmasi, dan journaling bukan sekedar aktivitas iseng, tapi latihan untuk menyelaraskan pikiran, emosi, dan energi kita menuju arah yang kita inginkan. Berikut beberapa langkah nyata yang bisa kamu lakukan untuk mulai menggunakan pikiran sebagai kekuatan kamu. Pertama, latih kesadaran harian. Mulailah dengan mengenali isi pikiranmu. Coba perhatikan, dalam sehari lebih banyak berpikir negatif atau positif.
Gunakan journaling atau refleksi sebelum tidur untuk menyadari pola-pola yang sering muncul. Kedua, ubah narasi internal. Apa yang kamu ucapkan ke diri sendiri adalah mantra. Jadi, gantilah kalimat seperti "aku nggak bisa" menjadi "aku sedang belajar", atau "aku takut gagal" ubah menjadi "aku siap tumbuh". Kemudian visualisasi aktif. Bayangkan secara rinci seperti apa versi terbaik dari dirimu. Apa yang kamu rasakan, dengar, lihat, lakukan ini setiap hari minimal 5 menit. Terus, bangun kebiasaan kecil yang sejalan. Setiap pikiran harus diikuti tindakan. Mulailah dari hal kecil, bangun pagi lebih konsisten, lebih fokus saat bekerja, lebih ramah pada orang lain. Tindakan-tindakan kecil ini memperkuat energi besar yang sedang kamu bangun. Kelima, pilih lingkungan kamu dengan sadar. Apa yang kamu tonton, yang kamu dengar, dan dengan siapa kamu berinteraksi, itu semua membentuk frekuensi pikiranmu. Lingkungan yang tepat bisa menjadi booster, dan lingkungan yang salah bisa menjadi penghambat. Hidup bukan soal menunggu keajaiban dari luar. Hidup adalah proses menciptakan keajaiban itu dari dalam, melalui pikiran, keyakinan, dan tindakan yang selaras. Ingat satu hal, pikiran adalah awal dari segala kemungkinan. Jika kamu bisa membayangkannya, kamu bisa mengarah ke sana. Jika kamu bisa meyakininya, semesta akan membantumu mewujudkannya. Jadi, apa yang sedang kamu pikirkan hari ini? Karena bisa jadi, itulah awal dari masa depanmu besok. Kalau kamu merasa video ini membuka pandangan baru, klik like dan subscribe dan bagikan ke teman atau keluarga. Hidup bukan soal menunggu berubah, tapi memilih untuk mengubahnya. Dari pikiran yang paling sederhana.